Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel Samudra Itawa. Dan alhamdulillah sahabat Samudra Itawa semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami akan memberikan sedikit informasi, sharing-sharing mengenai mungkin salah sedikit saja perjalanan kami, jadi perjalanan Samudra Itawa hingga sampai saat ini. Jadi mungkin bagi sahabat Samudra Itawa semuanya yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan, dan khususnya juga yang baru bergabung di channel kami, tentunya bisa ditonton videonya sampai habis agar dapat mengetahui mungkin sedikit saja sejarah perjalanan kami. Dan mungkin yang masih belum mengetahui tentunya mulai kapan saya mulai terjun dalam dunia peternakan kambing PE. Jadi sebelum kami memberikan informasinya, tak lupa juga untuk sahabat Samudra Itawa semuanya yang mungkin masih belum mengetahui alamat lengkap kandang Samudra Itawa, bisa dicatat mungkin di Desa Mirigambar, Dusun Miridudo, RT 3 RW 6, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi itu alamat lengkapnya kandang Samudra Itawa. Dan kami mulai terjun dalam dunia peternakan kalau tidak salah tahun 2001 akhir atau 2002 awal, itu kalau tidak salah. Tapi waktu itu pertama-tama saya terjun kambing Jawa Randu biasa 1 tahun kalau tidak salah. Jadi tahun kedua saya sudah ganti saya rubah menjadi kambing PE seperti itu. Dan pertama kali saya mendapatkan kambing PE kepala hitam itu kalau tidak salah harga 700.000 waktu itu di teman saya. Dan singkat cerita, sudah berjalannya waktu, tahun 2006 kalau tidak salah itu memang sempat ada kontes pertama kali kambing PE, kambing seni teman-teman semuanya. Jadi tahun 2006 kalau tidak salah, pokoknya kalau tidak salah 2007 belum ada, 2006 kalau tidak salah, itu di Blitar, di Desa Tanjung Sari, dalam Blitar. Itu pertama kali ada kontes kambing PE kepala hitam seperti itu. Itu pertama kali saya ingat. Dan apa kaitannya antara pertama kali kontes dengan mungkin perjalanan kami teman-teman semuanya. Jadi kami ingin memberikan informasi mengenai sahabat Samudra Itawa semuanya mengenai kenapa saya bisa memahami kambing PE antara yang bagus dan bisa memahami kambing PE yang bisa dijual bisa laku mahal, dan ada yang dijual tidak bisa laku mahal, mungkin seperti itu. Jadi memang semuanya itu butuh proses teman-teman semuanya. Jadi butuh proses. Jadi kami lanjutkan lagi. Jadi pertama-tama 2006 itu ada kontes di Tanjung Sari Blitar. Waktu itu ada kambing juara 1. Jadi waktu itu ada kambing juara 1, kalau tidak salah pemiliknya Bapak Darulin Blitar. Dia kalau tidak salah mantan lurah kalau waktu itu tidak salah. Jadi Bapak Darulin namanya. Itu mempunyai kambing waktu itu 2006 kontes juara 1. Dan sebenarnya waktu itu saya pun juga sudah memiliki kambing lumayan banyak, tapi ternyata belum bisa juara waktu itu. Jadi ternyata untuk spek kambing juara yang dibutuhkan, yang bagus itu seperti apa, yang bisa dijual mahal itu seperti apa, mungkin yaitu dimulai waktu 2006 kalau tidak salah. Jadi setelah saya mengetahui kambing juara, ada juara 1 jantan, waktu itu kelas A kalau tidak salah, waktu itu kelas dewasa, sudah poel 2 pasang waktu itu. Itu saya sempat amati, sempat saya pelajari, sempat saya teliti benar-benar. Ternyata memang kambingnya bagus, posturnya panjang, ekor tegak, kepala juga sudah ada nyadilnya waktu itu, telinga juga panjang, cuman belum bulu ndriwul. Waktu itu belum bulu ndriwul, bulu masih tipis. Dan karena ketertarikan saya dan mungkin penasaran saya, waktu itu langsung saya temui pemiliknya. Langsung saya datangi rumahnya, ke kandangnya, ke rumahnya, yaitu di Blitar, selepas kontes waktu itu. Jadi saya sangat ingat sekali, mungkin itu salah satu momen-momen kami yang paling penting
akhirnya saya bisa memahami ternyata kambing bagus itu seperti ini, seperti itu, seperti itu. Jadi waktu itu sebenarnya tidak dijual kambing itu, jadi tidak dijual, tapi karena saya sangat tertarik, saya terus merayu biar dilepas seperti itu. Jadi setelah negosiasi sangat lama, akhirnya kalau tidak salah waktu itu terbedol 9 juta kalau tidak salah, 8 juta kalau tidak 9 juta. Waktu tahun 2006 itu kontes pertama kali di Jawa Timur, kontes kambing PE, bukan kontes kambing dinas. Jadi kontes kambing PE kepala hitam, bukan kontes kambing dinas. Kalau kontes kambing dinas kalau tidak salah waktu itu ada di Mojokerto dinas, tapi waktu itu kalau dinas kan timbang bobot dan masih muda-muda, maksimal boleh 1 pasang kalau tidak salah. Tapi kalau kontes kambing PE beda lagi sistemnya. Dan setelah saya dapatkan, setelah saya beli waktu itu, akhirnya saya amati terus di kandang, saya pelajari ternyata untuk spek-spek kambing seperti ini, dan saya buat pejantan di kandang kami, dan akhirnya bisa menghasilkan anak-anak yang bagus. Ternyata beda, memang kualitasnya beda, tapi seiring berjalannya waktu teman-teman semuanya, seiring berjalannya waktu ternyata kambing yang awalnya saya kira itu sangat bagus, ternyata setelah muncul lagi produk-produk baru bermunculan, kambing itu akhirnya terlewatkan. Artinya apa? Saya jadi tidak lagi tertarik. Artinya saya tidak lagi ingin mempertahankan seperti itu. Itu istilahnya, padahal itu kambing juara waktu itu. Jadi kambing juara, bukan kambing kelas biasa, juara 1 juga itu waktu itu. Jadi saya dapatkan, saya ambil itu waktu itu kalau tidak salah harga 9 juta 2006. Setelah saya proses, ternyata seiring waktu bermunculan kambing-kambing bagus, dan akhirnya ada muncullah waktu itu kalau tidak salah di Tulungagung tahun 2007-8 itu muncul kambing yang bernama Maradona. Jadi 2007-2008 itu muncul kambing yang bernama Maradona, dan waktu itu kontes di Moro, pasar di Moro Blitar, itu Maradona dapat juara 1 nasional open waktu itu 2007 kalau tidak salah. Itu di Moro. Kalau tidak 2007 2008. Tapi yang jelas kisaran tahun segitu. Tapi untuk pertama kali kontes di Tanjung Sari Blitar itu kalau tidak salah kalau 2005 ya 2006, saya agak lupa. Tapi yang jelas di bawah tahun 2007. Soalnya Maradona muncul itu kalau tidak salah 2007 dan 2008. Waktu itu masih kecil langsung dapat juara 1. Setelah saya melihat kambing yang bernama Maradona waktu itu, saya sangat tertarik dan mungkin jadi penasaran. Ternyata kambing itu merek atau motifnya beda-beda. Ada kelebihannya, ada kekurangannya seperti itu. Untuk pejantan yang saya beli juga sudah bagus. Ternyata masih ada lagi kambing-kambing juara yang muncul yang motifnya lebih bagus lagi. Seperti itu. Dan alhasil Maradona waktu itu kontes di Kaliurang Sleman 2007 kalau tidak salah. Kalau tidak 2008 awal, kalau tidak salah 2007 akhir di Kaliurang Sleman Jawa Tengah, kontes nasional open. Maradona dapat juara 1 plus grand champion di kelas C kalau tidak salah waktu itu. Jadi juara 1 nasional kelas C plus grand champion waktu itu. Saya sangat ingat sekali. Jadi setelah melihat kambing-kambing bagus bermunculan, ternyata memang dari yang saya petik, pelajarannya saya petik, ternyata kambing PE itu memang sangat menarik pertama. Dan ternyata sebuah kepuasan kita itu tidak ada batasannya kedua. Dan ternyata kita kalau mempelajari kambing PE, kalau belum final, yang jelas belum bisa berhenti di situ. Terus ada kekurangan dan kepuasan. Istilahnya kurang puas seperti itu. Itu yang sudah saya alami. Jadi yang utamanya bukan masalah itu cuma sekedar perjalanan saja. Kenapa saya sampai istilahnya nekat ingin sekali mendapatkan kambing bagus, bisa menyetak kambing bagus. Itu mungkin salah satu moto kami, istilahnya pemacu kami, sehingga saya bisa mendapatkan kambing bagus waktu itu.
Dan tahun 2008 karena mencari bahan bejantan yang bagus, kualitasnya bagus itu tidak gampang, tidak mudah. Saya punya tekad untuk istilahnya untuk mencari spek kambing yang benar-benar kami inginkan waktu itu. Jadi yang motifnya itu beda dengan kambing yang juara waktu itu. Contoh saya pakai acuan yaitu Maradona. Maradona itu pola warna sangat istimewa, telinga juga bagus, kepala juga bagus, posturnya pun juga bagus, panjang, ekor juga tegak, kaki-kaki warna hitam semuanya. Artinya kaki-kaki juga ada bahasanya deker, sepatu hitam semuanya. Jadi sangat rapi untuk pola warna, sangat maksimal. Dan didukung kambingnya juga sangat bagus, ekor juga tegak seperti itu. Jadi memang dia layak mendapatkan juara 1 nasional waktu itu, juara 1 nasional kelas C, Maradona. Dan akhirnya saya punya inisiatif untuk mencari spek kambing. Karena apa? Dari pelajaran yang kami dapat membeli bejantan juara 1 waktu itu, pertama kali itu di Blitar. Jadi kami mungkin saja bisa istilahnya tertarik atau membeli bejantan yang bernama Maradona, tapi tidak. Jadi saya ubah, untuk prinsip saya ubah. Jadi kami mencari kambing yang benar-benar speknya beda dengan Maradona, tapi untuk poinnya kalau bisa di atasnya Maradona. Jadi mulai detik itu saya sudah mulai muncul inisiatif pemikiran ingin mencari bahan-bahan yang istilahnya spek kambingnya itu bisa mengimbangi setidaknya. Tapi kalau bisa melebihi, tapi setidaknya bisa mengimbangi untuk poin-poinnya. Jadi motifnya itu harus imbang, tapi beda merek. Jadi bukan sesama merek, tapi beda merek. Kalau untuk Maradona bulunya tidak lebat, pola warna istimewa, kambingnya juga bagus, ekor tegak. Tapi waktu itu kami muncullah inisiatif ingin mencari kambing yang posturnya itu seses, jumbo, tapi kepalanya kalau bisa lebih ekstrim daripada Maradona. Itu kepalanya kalau bisa lebih ekstrim, postur jumbo dan bulunya lebat, dan didukung pola warna bagus seperti itu. Jadi itu acuan kami mencari spek kambing bejantan yang istilahnya sesuai dengan angan-angan. Dan akhirnya alhamdulillah karena ada perantara dari salah satu teman di daerah Bojonegoro yaitu yang bernama Bapak Gatot, saya dipertemukan kambing bejantan yang di daerah Tuban waktu itu di tempatnya almarhum Bapak Dayat, yaitu di Mas Arda Tuban. Dan waktu itu saya melihat bejantan itu sangat bagus dan sangat tertarik waktu itu. Dan akhirnya melewati proses, akhirnya kambing itu saya ambil. Dan waktu itu tahun 2008 akhir, kalau tidak salah 2008 akhir itu pejantan saya kenakan dengan harga 15 juta waktu itu. Jadi untuk spek kambingnya pun memang benar-benar ekstrim, kepala bagus, dagu tebal nyadil, pola bentuk mata juga sayu, gelambir sangat istimewa, bulu lebat, postur besar-besar, kaki besar-besar seperti itu. Maksudnya postur ukuran size jumbo, kaki besar-besar, pola warna juga bagus, kepala hitam. Cuman kambingnya agak rusak, agak kurus seperti itu. Dan akhirnya terbeli waktu itu, saya kasih nama Duta Erlangga. Jadi waktu itu 2008 akhir saya kasih nama Duta Erlangga. Dan akhirnya kontes pertama kali di Tulungagung. Waktu itu lawannya sama, tetap Maradona waktu itu. Karena Maradona juga usianya sudah waktu menginjak dewasa. Dan akhirnya kambing saya masih kalah dengan Maradona waktu itu. Kambing saya juara 3, Maradona juara 2. Dan juara satunya siapa? Yaitu pemiliknya Bapak Faisal Lintang di Kediri. Jadi Bapak Faisal itu alamatnya Kediri, yang kambingnya bernama Lintang. Jadi waktu itu kontes di Tulungagung, Lintang juara 1, Maradona juara 2, Erlangga juara 3. Jadi sudah hampir-hampir sesuai dengan angan-angan. Tapi belum berhenti di situ teman-teman semuanya. Dan langsung menuju kontes kedua yaitu 2008 akhir kalau tidak salah, itu di Bantul. Jadi maaf tadi saya mendapatkan Duta Erlangga itu kalau tidak salah 2008 pertengahan, kalau tidak 2008 awal teman-teman semuanya. Jadi 2008 akhir itu kontes di Bantul, Bupati Kap Bantul. Dan lawannya pun tetap sama, masih Maradona, Lintang. Dan untuk Jawa Tengah ada kambing yang bernama Sembodo, ada kambing yang bernama Tukul seperti itu, dan lain-lain masih banyak lagi bejantan-bejantan bagus di sana. Dan akhirnya alhamdulillah setelah melewati proses kita rawat bagus maksimal, akhirnya di event 2008
akhirnya Duta Erlangga bisa mengalahkan kambing yang bernama Maradona, yaitu Duta Erlangga mendapatkan juara 2 kelas A dewasa jantan, Maradona juara harapan 1 nomor 4, Lintang juara 2 atau harapan 2 atau nomor 5. Jadi Maradona juara juara 4 harapan 1 dan Lintang pun mendapatkan juara 5 harapan 2. Untuk Erlangga sendiri langsung masuk kandidat 2 besar. Nomor 2, nomor satunya yaitu pemiliknya namanya Sembodo, pemiliknya Bupati Bantul. Dan untuk juara 3 pemiliknya Tukul. Maksudnya pemilik kambingnya bernama Tukul. Pemiliknya kalau tidak salah waktu itu Bapak Raisuli kalau tidak salah waktu itu. Jadi itu mungkin sedikit saja gambaran cerita dari kami. Betapa kadang-kadang sulitnya kita mencapai sebuah istilahnya memaksimalkan atau mencapai sebuah batasan mungkin yang kita inginkan. Itu memang sangat sulit sekali dan sangat panjang sekali untuk prosesnya. Jadi kalau menurut istilahnya saya alami itu tidak mudah sekali. Jadi sangat sulit sekali dan butuh proses, butuh kesabaran dan butuh keuletan, butuh keyakinan teman-teman semuanya. Jadi itu mungkin sedikit saja cerita mengenai perjalanan kami, mengenai istilahnya kenapa kami istilahnya sangat menyenangi dan sangat menyukai kambing PE. Karena di dalam dunia peternakan kambing PE itu ternyata ada sebuah tantangan di mana kita semuanya ditekan, harus pintar dan harus cerdas, dan di mana di dalamnya itu kita harus benar-benar telaten, punya jiwa yang telaten, punya jiwa yang sabar, punya jiwa yang benar-benar tekun, dan tak lupa juga diimbangi dengan berdoa agar mungkin istilahnya keinginan kita, harapan kita bisa terkabulkan seperti itu dan akhirnya bisa berkah seperti itu. Jadi ternyata untuk segi positifnya di balik dunia peternakan itu ternyata yang saya alami itu sangat banyak sekali teman-teman semuanya. Sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin kalau Anda semuanya belum terjun, yang sesungguhnya saya yakin Anda belum bisa merasakan. Tapi kalau Anda semuanya sudah terjun, sudah menyatu, saya yakin Anda semuanya pasti bisa merasakan betapa istilahnya segi positifnya itu sangat banyak sekali. Jadi awalnya kami sama sekali tidak memahami. Awalnya kami pun juga termasuk di istilahnya kita tidak istilahnya laten, tidak teliti. Ternyata kita ditekan memang harus teliti dan telaten, dan ditekan harus pintar dan cerdas seperti itu. Itu mungkin sedikit perjalanan dari kami. Dan saya lanjutkan lagi. Dan setelah itu, jadi setelah itu ternyata saya amati dari pemilihan bibit kambing itu memang kita harus berhati-hati. Dan setelah kita sudah mendapatkan bibit bagus, itu buat apa fungsinya, itu harus kita tekankan seperti itu. Jadi memang dulu awalnya kami acuannya memang semata-mata untuk kontes. Jadi memang awalnya saya terjun itu beternak teman-teman semuanya. Jadi kami murni peternak. Mungkin bisa dikatakan peternak dan penghobi, karena saya beternak dan istilahnya penghobi kambing kontes seperti itu. Itu awal-awalnya perjalanan kami. Dan akhirnya setelah kami sudah memiliki kambing kontes, kambing juara seperti itu, apa selanjutnya tindakan kita? Ternyata memang pekerjaan kita itu lebih berat lagi. Jadi tidak lebih mudah tapi lebih berat. Kita harus bisa memanfaatkan situasi dan kondisi hari ini yang kita dapatkan. Contoh kita mendapatkan kambing juara, yaitu kita harus cepat-cepat untuk mencarikan induk-induk betina yang banyak. Kita silangkan, kita jual anaknya, mungkin seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih dari mungkin kesempatan atau keunggulan kita. Contoh misal waktu itu kami silangkan dengan betina-betina juga sangat banyak sekali. Dan akhirnya muncullah salah satu maskot peranaan dari Erlangga, yaitu yang saya kasih nama waktu itu Gelang Mas. Jadi sebenarnya 2 ekor, yaitu 1 gelang mas betina dan yang 1 jantan saya kasih nama Bola Mas. Dan untuk gelang mas sendiri pun juga waktu itu juara 1 nasional dari mulai kelas E sampai kelas B. Jadi dari mulai kelas E betina sampai kelas B betina itu kalau tidak salah gelang mas juara 1 nasional. Dan setelah kelas B saya jual waktu itu kalau tidak salah 2010 saya jual laku 65 juta. Kalau tidak salah waktu itu laku 65 juta 2010. Dan untuk bola emas pun juga sama, saya jual laku kalau tidak salah 60 juta. Jadi mungkin itu termasuk salah satu rekod di mana saya mempunyai sebuah bejantan bagus bisa juara dan anaknya
satu kandung itu bisa laku waktu itu 125 juta. Itu satu saudara dengan usia kelas B awal, kisaran usia 15 bulanan. Yang betina gelang emas saya jual 65 juta karena dia punya prestasi yang lebih, juara satu terus. Dan untuk yang bola emas pun walaupun belum prestasi tapi punya harapan prestasi bagus, saya jual laku 60 juta. Dan akhirnya setelah saya jual, bola emas pun juga bisa merasakan juara di kelas A jantan. Waktu itu saya masih ingat. Jadi intisarinya teman-teman semuanya itu cuma sebuah perjalanan saja. Jadi mungkin bukan itu tujuan kami semata. Tujuan kami yang utama ingin memberitahukan ke sahabat Samudra Tawa semuanya. Jadi ternyata kita sebagai peternak itu memang benar-benar harus teliti, harus semangat, harus niat, harus ada tekad yang kuat, dan harus pintar dan cerdas. Kalau kita menginginkan sebuah tujuan, sistem kerjanya harus ditata apik. Itu pertama. Jadi dari perjalanan kami itu saya simpulkan, ternyata dalam pemilihan bibit bahan itu memang sangat penting sekali. Itu pertama kalau kita sebagai penghobi kontes. Tapi setidaknya kalau kita sebagai peternak pun juga sangat penting sekali untuk pemilihan bibit. Cuman bedanya teman-teman semuanya, kambing kontes, bibit bahan kambing kontes dengan bibit kambing istilahnya kita ternak, kita breeding itu agak berbeda. Bedanya apa? Kalau bibit kambing kontes acuannya juara, tapi kalau bahan breeding, bahan bejantan buat breeding untuk bejantan kandang, itu acuannya bukan juara, tapi melainkan spek dan kualitas. Tapi kalau Anda semuanya bisa memadukan jadi satu antara kualitas bagus, dibuat bejantan bagus, dan hasilnya bisa juara satu, mungkin itu mungkin sebuah pengecualian alias mungkin sebuah keistimewaan bagi Anda karena Anda bisa mempunyai dan bisa melewati. Contohnya hari ini bejantan yang bernama Mr. Bejo, pemiliknya Abah Hanis Mojokerto, seperti itu. Jadi kambing bejantan yang fenomenal, bisa juara dan peranak-peranaknya pun bisa masuk nominasi juara dan lakunya pun juga mahal-mahal. Jadi istilahnya kita membuat, istilahnya mencetak kambing-kambing seperti itu sangat-sangat sulit sekali teman-teman semuanya. Jadi sangat sulit sekali. Dan oleh karena itu, kalau kita menginginkan sebagai peternak yang benar-benar cerdas, pintar, memang penekanan kita harus belajar, harus terus belajar. Jangan sampai kita lelah untuk belajar. Dan apakah mungkin saya waktu itu tidak belajar kepada mungkin seseorang? Iya, sama. Saya pun waktu itu belajar ke salah satu teman saya. Mungkin bisa mencapai 4 tahun, bahkan 5 tahun waktu itu saya belajar. Sampai akhirnya bisa memahami spek-spek kambing, bisa memahami antara kambing yang bisa juara itu yang mana, bisa memahami kambing yang bisa dijual mahal itu seperti apa, bisa memahami istilahnya kambing yang layak bisa melahirkan anak bagus itu seperti apa. Itu akhirnya bisa memahami, dan itu pun juga melewati proses fase yang sangat lama dan sulit sekali. Jadi tidak mudah teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk sedikit saja, kenapa hari ini kami menekankan ke sahabat Samudra Tawa semuanya yang masih pemula, yang baru terjun dalam dunia peternakan kambing PE, tentunya hari ini sangat sering sekali kami menekankan, memberikan informasi mengenai seputar dunia kambing PE ke sahabat Samudra Tawa semuanya yang masih pemula. Itu semata-mata kami tidak menginginkan Anda semuanya nanti terlena. Jadi terlena dan akhirnya Anda bisa mencapai sebuah titik kegagalan yang sangat fatal. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena itu sangat berat sekali. Jadi kalau kita memang tidak mampu, harus berhati-hati, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi untuk mulai dari spek kambing, harga-harga kambing, mana spek kambing mungkin yang arahnya bisa bagus, mana arahnya kambing yang kedepannya mungkin bisa laku mahal. Setidaknya kami sedikit-sedikit berusaha untuk memberikan informasinya ke sahabat Samudra Tawa semuanya, dari mungkin YouTube kami, channel Samudra Tawa seperti itu.
Jadi setiap perjalanan kami yang kami ketahui, pengalaman kami, kemampuan kami yang kami dapat selama ini terus terang jujur kami luahkan ke YouTube, kami berikan semua informasinya agar mungkin sahabat Samudra Eta semuanya bisa memahami arti dalam sebuah peternakan, atau kalau kita ingin terjun dalam peternakan itu seperti apa konsepnya dan harus gimana caranya, sistem kerjanya seperti apa, kita harus paham. Jadi kalau kita memang sebagai peternak, jadilah peternak yang handal seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, sedikit singkat saja cerita dari kami teman-teman semuanya. Jadi pada intisarinya mungkin kami ingin menekankan ke sahabat Samudra Eta semuanya, berhati-hatilah bila ingin terjun dalam dunia peternakan, dan tentukan dulu konsep tujuan teman-teman semuanya. Jadi kita berjalan istilahnya menuju sebuah jalan yang kita inginkan itu harus mempunyai prinsip, tujuan, sistem kerja yang benar-benar tepat seperti itu. Itu pun juga harus diimbangi dengan kemampuan dan keahlian. Kalau kita memang ahli dalam breeding, beternak, silahkan untuk terjun dalam beternak. Tapi setidaknya kalau Anda semuanya belum ahli, belum paham, belajarlah dulu untuk dari nol, lewatilah dulu dari fase nol. Nanti kalau sudah sampai mungkin tingkatan yang paling tinggi, silahkan bebas, tentukan pilihan Anda teruskan, monggo silahkan. Kalau Anda ingin alih profesi, silahkan, monggo, terserah. Jadi kalau Anda ingin menjadi peternak yang handal, sukses, ya jadilah sebagai peternak. Tapi kalau Anda semuanya ingin menjadi seorang penghobi yang andal, lanjutkan sebagai penghobi yang bisa mencapai sebuah kesuksesan. Seperti contoh bisa juara 1 nasional, seperti itu. Tapi kalau Anda ingin jadi istilahnya ahli dalam berdagang, silahkan Anda bisa berdagang. Seperti itu. Jadi semua sebenarnya ada pilihan teman-teman semuanya. Jadi ada pilihan. Jadi contoh misal sedikit saja, ini tuh termasuk momen-momen bersejarah perjalanan kami mulai awal sampai tahun 2010. Jadi itu masih belum berakhir, jadi masih ada lanjutannya. Jadi untuk mungkin cerita selanjutnya nanti kami berikan informasinya lain waktu. Jadi itu cukup istilahnya berhenti sampai tahun 2010. Jadi untuk tahun 2010 sampai 2022 ini mungkin nanti saya ceritakan ke sahabat Samudra Eta semuanya, biar tahu sejarah antara mungkin senang susahnya itu seperti apa. Anda semuanya pasti bisa memahami seperti itu. Setidaknya semoga saja untuk video ini bisa dijadikan sebuah acuan pemacu untuk sahabat Samudra Eta semuanya, bila Anda semuanya ingin sebuah misalnya kesuksesan seperti itu. Jadi yang paling utama adalah belajarlah dulu, lewatilah fase dari nol sampai istilahnya tercapai target yang Anda inginkan seperti itu. Seperti apa target Anda, silahkan dikejar seperti itu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat Samudra Eta semuanya. Lain waktu saya sambung lagi, jangan khawatir, saya teruskan cerita kami, perjalanan kami. Jadi mungkin bila ada kurang lebihnya kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.